Puji Tuhan, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, salam sukacita untuk setiap kita. Dan saya menyapa salam kasih Kristus bagi setiap yang setia mendengar channel YouTube ini, yaitu Panggilan Iman atau bahasa Inggris sebut Call of Faith. Dan saudara, saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan akan menuntun kita, akan membuat hidup kita juga menjadi berhasil, berbeda dengan orang dunia. Orang-orang dunia kehilangan pengharapan, tetapi kita, anak-anak Tuhan, tidak akan kehilangan pengharapan. Dan ini kabar baik bagi para wanita atau istri-istri yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan salah satu kesuksesan anak Tuhan adalah adanya hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Hubungan harmonis bukan berarti tidak pernah bertengkar atau tidak merasa salah paham, tetapi di dalam keluarga atau pasangan hidup atau istri dan suami pasti mengalami yang namanya keributan kecil, tetapi jangan sampai merusak, jangan sampai bercerai. Namun kalau saudara yang bercerai, artinya sudah nasi menjadi bubur, tidak bisa diapa-apain lagi, tetaplah hidup bersama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Dan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi saudara yang masih dalam pasangan hidup atau belum menikah, jangan sampai merusak. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga saudara yang sudah punya pasangan hidup atau yang sudah menikah, yang berumah tangga, jangan kotori pasanganmu dengan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Salah satunya adalah perselingkuhan. Karena firman Tuhan ini akan menguatkan iman kita, akan meneguhkan kita. Dan tema renungan adalah cintailah pasangan atau istrimu, jangan merusaknya. Dengan hal apa merusaknya? Yaitu hawa nafsu, keinginan daging, keinginan emosional. Jangan sampai terjadi perceraian atau perselingkuhan. Sebab pasangan yang Tuhan sudah sediakan tetaplah setia. Karena janji saudara bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Pasanganmu yang belum menikah, jangan sampai merusak hubunganmu dengan seksualitas atau hubungan intim. Selama belum diberkati Tuhan, stop dulu, jangan dulu. Tetapi kalau saudara yang sudah menikah, jangan sampai saudara punya pasangan yang baru atau pihak ketiga. Sebab itu bukan rencana Tuhan. Dan itu akan merusak keluarga saudara, kehidupan saudara. Sebelum kita mendengar kebenaran firman, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar apa yang sesuai firman-Mu katakan. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah hubungan kami yang berpasangan, kami tidak mau merusaknya dengan cara duniawi, dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dan kami yang sudah berumah tangga, sudah menjadi suami dan istri, menjadi satu bahtera, kami tidak mau bermain-main
Kami tidak mau melakukan perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, kuasai hidup kami, kuasai kami semua, supaya kehidupan kami berkenan, berbahagia, dan menjadi terang bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan bacakan Alkitab di dalam kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10 sampai 25. Judulnya adalah puji-pujian untuk istri yang cakap, atau untuk mereka yang kaum Hawa, para wanita atau para perempuan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Permata berbicara sesuatu yang paling indah di dunia ini. Dan dikatakan di ayat 10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Saya yakin percaya bahwa kitab Amsal adalah kitab yang dituangkan dengan hikmat Allah. Salah satu penulisnya adalah Salomo, Raja Salomo. Dia punya hikmat yang amat dalam, sehingga kata-katanya sangat memberkati. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Tentu yang cakap tidak hanya bicara penampilan luar saja, tetapi pengenalan dari dalam, mengenal lebih jauh semasa hidupnya. Jadi saudara yang belum menikah, kenali dia dari keluarga, dari kehidupannya. Kenali dia, terima dia apa adanya. Doakan, dahulukan Tuhan, libatkan Tuhan. Kalau itu jodohnya, pasti tidak akan kemana. Tapi kalau itu bukan jodohnya, jangan paksakan Tuhan, jangan paksakan dia. Artinya pasti ada yang lebih baik lagi yang Tuhan mau. Tapi saudara yang sudah menikah, istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Maka hal ini sudah semakin mengenal lebih dalam. Artinya kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, jangan sampai terjadi perpecahan, perceraian. Karena itu bukan dikehendaki Allah. Karena setiap kehidupan pasti ada masalah, ada tantangan. Jadi jangan cepat-cepat ambil keputusan untuk bercerai. Biarkan orang dunia melakukan perceraian. Tapi kita anak-anak Tuhan, atau kita yang percaya, yang membuka hati saat ini, jangan ambil keputusan yang salah. Sekalipun sudah di ujung tanduk, tidak mungkin ada pengharapan lagi. Tetap berserah pada Tuhan. Tuhan punya beribu-ribu cara untuk menolong saudara. Dan ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ya, ini adalah suatu rumah tangga yang baik, rumah tangga yang saling mengerti, saling mempercayai, saling menerima kekurangan satu dengan yang lain, saling melengkapi, bukan saling menuding-nuding saja, saudara. Saat ini Tuhan beri kesempatan untuk kita merubah diri kita. Tetap andalkan Tuhan dan kita mau merubahnya. Jangan keraskan hati saudara. Karena dikatakan hati suaminya percaya kepadanya, kepada pasangannya, kepada istrinya. Ada nilai unggul, nilai ilahi di dalam diri seorang istri atau pasanganmu. Jangan sampai merusaknya. Kasihi dia dengan kasih Tuhan, bukan kasih nafsu dunia. Kasihilah dia dengan kasih Tuhan. Ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang
umurnya. Amin. Dia berbuat baik, saudara. Sekalipun istri mungkin cerewet atau mungkin banyak bicara, tetap dia pasti memberikan yang terbaik. Jangan selalu salah paham. Lebih baik cerewet supaya kita bisa tetap ada komunikasi daripada diam-diam semua ternyata di luar sana rusak. Hargai istri saudara, hargai pasangan saudara, jangan rusak pasangan saudara karena dia selalu berbuat baik. Ini firman Tuhan, ini kata-kata hikmat, bukan kata-kata saya, bukan. Ini kata-kata firman. Firman ini hidup buat kita. Ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Dia sukacita. Hal kecil, hal yang besar, dia tetap sukacita. Dia melakukan yang terbaik untuk keluarganya, untuk pasangannya. Jadi cintailah dia. Cintailah pasanganmu, cintailah istrimu. Jangan di luar batas, di luar kehendak Tuhan. Ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Diibaratkan, digambarkan seperti kapal-kapal saudagar yang selalu menyiapkan makanannya. Betapa luar biasanya seorang istri, seorang pasangan, seorang wanita yang juga termasuk orang yang bertanggung jawab buat keluarga, buat kehidupannya, buat anak-anaknya. Dan ayat 15, ia bangun kalau malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Sekalipun kalimat ini selalu bicara tentang pasangan hidup atau suami istri, tapi setiap kaum wanita pasti punya masa depan atau kedepannya apa yang Alkitab katakan. Di ayat 15, ia bangun kalau masih malam. Dia menyediakan yang terbaik untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Jangan sakiti istrimu. Jangan sakiti pasanganmu. Mungkin kita bisa berselisih atau berbeda pendapat, tetapi jangan sampai terjadi kekerasan. Jangan sampai mengkhianati pasanganmu. Atau kalau saudara sudah jauh, saudara sudah mengkhianati, saat ini kembalilah kepada istrimu, kepada pasanganmu. Bertanggung jawab penuh pada mereka. Karena istri juga atau seorang wanita, seorang perempuan, pasti dia juga termasuk orang-orang yang bertanggung jawab. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ya, dia selalu memberikan yaitu ilmu. Dia selalu memberikan kerelaan hatinya supaya perempuan-perempuan yang lain juga pun terbangun, punya visi, tidak dirusak dengan dunia. Dia tidak pelit, dia rela, dia mau membagi-bagikan mungkin talentanya, mungkin kepintarannya, hikmatnya. Karena dikatakan dia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Istri yang baik, istri yang cakap adalah istri yang mengasihi Tuhan. Istri yang mengenal Tuhan. Maka dia akan punya hikmat. Dan hatinya rela memberi, rela menabur hal-hal yang baik.
Ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Amin. Istri yang hebat itu adalah istri yang memikirkan juga untuk ke depan. Dia tidak boros, dia tidak foya-foya, dia tidak hambur-hamburkan uang. Tetapi dia memikirkan untuk ladang atau membangun usaha. Usaha mulai dari yang kecil, menengah sampai yang terbesar. Di sini tidak bicara hatinya pelit, bukan. Tetapi dia memikirkan bagaimana dia punya usaha. Bagaimana usaha itu bisa memberkati orang. Memberkati pasangan, memberkati keluarganya sendiri, dan banyak orang juga. Ayat 17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ya, kekuatannya terletak kepada sebuah tanggung jawab yang mereka kerjakan. Yang seorang istri atau seorang wanita yang mereka kerjakan. Mereka berjeri lelah juga. Mereka juga melakukan hal-hal yang positif untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Jadi jangan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan merasa tidak pernah puas karena suatu ikatan yang menjadi satu tidak boleh cerai-beraikan. Karena itu hukum Tuhan. Jadi saudara, terima istrimu apa adanya. Jangan sakiti, jangan rusak. Jangan hianati dia. Karena istri yang mengasihi Tuhan adalah seperti permata, mahal. Mungkin fisiknya tidak terlalu kelihatan indah lagi, terlihat tidak baik lagi atau tidak bagus lagi, tetapi itu sudah menjadi satu di dalam suami dan juga dalam rumah. Jangan sampai terjadi perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Tapi ada perselingkuhan. Cepat-cepat untuk bertobat. Cepat-cepat ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memulihkan kehidupan rumah tangga saudara. Ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Amin. Jadi hasilnya, segala jeripayanya, itu selalu dikembangkan. Dia punya visi, dia punya misi. Dia tidak hambur-hamburkan. Ini istri yang cakap. Dari dalam dan juga dari luar. Tidak hanya dari luar saja yang kelihatan indah, tapi dimulai dari dalam, yaitu mengenal Tuhan dulu, baru dia akan disadarkan, dia akan dituntun dengan firman. Maka dia punya visi-visi yang baru, sehingga seorang istri atau seorang pasangan selalu mengalami sukacita. Ayat 19, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Istri selanjutnya adalah sifatnya rajin. Bersyukurlah saudara kalau saudara menemukan istri yang rajin. Bagi para suami, layani dia dengan baik. Pada saat dia kelelahan, pada saat dia membutuhkan pertolongan. Jangan maki-maki, jangan marahi dia terus. Karena istrinya adalah sifatnya rajin, tidak selalu menuntut. Tapi kalau buat istri, jangan selalu menuntut. Lihat kebutuhan, lihat keadaan suamimu.
Dan ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Sifat kedua dari istri yang cantik, yang cakep adalah seorang yang rendah hati, yang suka memberi. Bahasa sederhana, tidak pelit, tidak kikir, tapi dia suka menolong. Saudara, kalau seorang wanita atau seorang pasangan yang suka menabur, yang suka memberi, apalagi untuk Tuhan, lihatlah saudara, taburannya, apa yang dia tabur akan dituai luar biasa. Karena sudah banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang istrinya suka menabur, suka menolong orang, hidupnya diberkati. Betul saudara, hidupnya diberkati. Jadi jangan ragukan Tuhan. Di sini bukan hambur-hambur begitu saja, tetapi dia memberikan, dia menolong orang yang tepat. Maka orang yang tepat itu mendoakan sang ibu atau pasangan kita yang suka menabur, mendoakan yang terbaik sehingga ada berkat kembali untuk kita. Kita hanyalah mengelola, hanya pengelola. Jadi saudara, mari sukai menabur, memberi dengan apa adanya yang kau sanggup lakukan. Jangan terpaksa, tapi dengan tulus, dengan ikhlas hati. Ayat yang ke-21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Sudah disediakan, sudah ada cadangannya. Istri yang cakap itu memikirkan juga, tidak hanya memikirkan kecantikan, kemolekannya saja, tetapi dia juga memikirkan anak-anaknya, untuk perlindungan, untuk masa depannya, dipikirkan juga. Dan ayat yang ke-22, ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Salomo seorang raja. Tentu bahasanya bahasa-bahasa yang ada di istana. Dikatakan ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus. Wow, lenan yang sangat mahal, yang paling indah pada zaman Salomo. Bahkan zaman sekarang pun lenan halus sangat mahal. Ya, dan kain ungu pakaiannya. Sesuatu yang indah yang tak terlukiskan lagi. Ada di dalam pribadi seseorang wanita atau pasanganmu atau istrimu sendiri. Ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Ya, bahwa istrinya senang melihat suami atau pasangannya yang dikenal orang dengan baik, keluarga yang harmonis, bisa menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 24, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Dia melakukan hal-hal yang baik. Dia membagi-bagikan ilmu kepada orang lain. Ilmu yaitu ilmu kebahagiaan, ilmu sukacita, ilmu hubungan yang harmonis di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem atau penderitaan, bisa menjadi terang bagi orang-orang lain. Ini kata-kata hikmat yang sangat luar biasa bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Selalu ada sukacita. Selalu ada kenikmatan. Jadi saudara,
Jangan sia-siakan istri saudara. Mungkin kelihatannya sudah mulai berkurang atau buruk rupanya. Jangan tinggalkan dia. Karena kekuatannya terletak pada kemuliaan Tuhan. Dan ia tertawa tentang hari depan. Selalu ada sukacita, kenikmatan yang Tuhan berikan. Tidak jaminan orang yang banyak harta, banyak uang. Tidak jaminan menikmati berkat, menikmati karunia yang Tuhan berikan. Tapi kalau saudara hidup sederhana sekalipun dengan istri saudara, maka itu ada suatu kekuatan, suatu kebahagiaan untuk pasanganmu. Engkau tidak merusaknya dengan hal-hal dunia. Maka itu ada suatu kenikmatan, kekuatan, dan kemuliaan Tuhan. Maka akan tiba saatnya segala hal-hal sukacita, hal-hal keajaiban terjadi atas diri saudara, atas keluarga saudara, pasangan saudara, istri saudara sendiri. Akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan, kalau saudara sudah selingkuh atau tidak setia lagi, kembalilah, sadarlah kepada istrimu yang kau cintai masa mudamu. Jangan selingkuh, baik suami ataupun istri. Juga yang belum menikah, yang mendengar channel ini, jangan rusak hubunganmu. Bawalah selalu dengan Tuhan, libatkan Tuhan selalu, miliki visi, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik, yang ajaib buat saudara. Itu saja firman Tuhan yang saya bagikan. Dan jangan lupa, kalau saudara mau memberkati channel ini, silakan like, tombol jempol atau kasih tanda jempol, komen di kolom komentar kalau saudara diberkati, dan subscribe, lalu saudara share lewat sosial media apapun namanya, supaya banyak orang mengalami Tuhan dan banyak orang dikuatkan, diteguhkan imannya. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cintailah pasangan saudara, jangan rusakkan dia. Cintailah pasangan hidup saudara atau istri saudara sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.